Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Wahid Pratama dengan NIM C1S1230232. Saya merupakan mahasiswa kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jambi. Di video ini saya bertujuan untuk membuat tugas video dengan mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu bernama Pak Bambang Purnomo SEMM. Sini ada beberapa kasus yang akan saya identifikasi. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Jadi, Anda adalah seorang pengusaha muda di Jambi yang ingin memasarkan produk kopi lokal melalui media digital. Dia memiliki anggaran terbatas dan belum memiliki website, namun aktif di Instagram dan juga WhatsApp. Pertanyaannya, buatlah strategi digital marketing sederhana yang bisa diterapkan oleh pengusaha tersebut selama 3 bulan ke depan. Sertakan tujuan pemasaran, target pasar, kanal digital yang digunakan, jenis konten yang akan dibuat, dan juga cara mengukur keberhasilan kampanye. Untuk tujuan pemasarannya kita taruh di sini meningkatkan brand awareness kopi lokal di Jambi sekitarnya. Selanjutnya meningkatkan penjualan melalui pemasaran via WhatsApp dan juga membangun komunitas pelanggan loyal di Instagram. Untuk targetnya kita letakkan di sini di usia sekitar 18 hingga 35 tahun yang dimana diisi oleh Gen Z dan juga Gen milenial ya. Untuk lokasinya kita tentukan di Kota Jambi dan juga sekitarnya agar mudah dijangkau untuk pengantarannya nanti. Untuk karakteristik targetnya yaitu pecinta kopi lokal atau penikmat minuman kekinian. Ada ini juga orang-orang yang aktif di media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp, dan juga orang-orang yang menyukai produk lokal dengan citra modern dan otentik. Untuk kanal digital yang digunakan itu ada Instagram pertama, itu digunakan sebagai etalase utama untuk merek yang bisa kita masukkan seperti foto, video, real story, dan juga untuk interaksinya. Untuk yang kedua ada WhatsApp Business yang di sini diperuntukkan untuk pemesanan, katalog produk, dan juga komunikasi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga ada TikTok. TikTok ini sebenarnya nggak harus, tapi kalau bisa ini juga dimasukkan dijadikan peran kita nanti, karena konten TikTok ini tentang video pendek tentang kopi itu mudah viral. Untuk jenis konten yang akan dibuat untuk minggu pertama hingga minggu keempat itu foto produk dan juga storytelling. Kenalkan kopi lokal dengan keunikan rasanya, seperti kopi dari daratan tinggi Kerinci, cita rasa asli Jambi. Untuk minggu kedua hingga keenam yaitu behind the scene yaitu bangun kedekatan dan kepercayaan. Di sini ada video proses sangrai atau penyeduhannya. Untuk minggu keempat dan ke-8, reels edukatif tentang edukasi dan juga hiburan. Contohnya, 3 cara seduh kopi biar rasanya mantap. Untuk minggu ke-6 dan juga ke-10, testimoni pelanggan. Itu bukti sosial, video pelanggan di Kemat Kopi. Dan terakhir, minggu ke-8 hingga minggu ke-12, promo dan juga giveaway kecil. Dorong penjualan seperti beli 2 gratis 1 minggu ini, atau tag temanmu dan menangkan 1 pack kopi gratis, seperti ini. Untuk cara mengukur kampanye tadi seperti ini, ada tujuan, indikator, dan juga alat ukur. Di sini tujuannya itu brand awareness, dan indikatornya itu bisa dilihat dari jumlah followers dan reach konten. Untuk alat ukurnya itu bisa menggunakan Instagram Insight. Untuk engagement bisa dilihat dari like, comment, share, dan share story reply. Bisa dilihat juga melalui Instagram Insight. Untuk penjualan itu dilihat dari jumlah pesanan via WhatsApp, dan itu diukur bisa melalui catatan manual ataupun WA Business atau analitis. Untuk loyalitas bisa dilihat dari jumlah pelanggan yang repeat order, dan itu bisa diukur melalui data pelanggan di WA Business. Untuk yang kedua, analisis strategi digital marketing UMKM. Sebuah UMKM di bidang fashion lokal mengalami penurunan penjualan meskipun aktif di media sosial. Pertanyaannya, analisis kemungkinan penyebab penurunan tersebut dari sudut pandang digital marketing. Berikan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan kembali. Untuk penyebab penurunan penjualannya ini bisa kita lihat ya. Ada kemungkinan konten kurang menarik dan juga tidak relevan dengan target pasar. Kedua, audiensi tidak tepat, iklan dan postingan tidak menyasar segmen potensial. Engagement rendah, minim interaksi dengan pengikutnya. Dan juga brand identity itu tidak konsisten mungkin.
jadi membuat merek sulit untuk diingat. Dan juga kurang memanfaatkan fitur digital seperti Reels, Ads, dan juga retargeting. Untuk solusi strategisnya, yang pertama, perbaiki konten dengan storytelling dan visual yang menarik. Kedua, perkuat brand identity seperti gaya visual, tone komunikasi, dan pesan merek harus konsisten. Gunakan iklan digital efektif dengan segmentasi dan retargeting. Bangun komunitas melalui kolaborasi dengan mikro-influencer dan interaksi aktif. Dan juga optimalkan penjualan online dengan link pembelian langsung dan deskripsi produk yang jelas. Yang terakhir ada evaluasi data rutin untuk menyesuaikan strategi berdasarkan hasil performa. Jadi untuk kesimpulannya, aktivitas digital yang tinggi tidak menjamin penjualan jika tidak disertai strategi yang terarah. UMKM perlu fokus pada konten yang bernilai, identitas merek yang kuat, dan penggunaan data untuk meningkatkan konversi. Yang ketiga, evaluasi kampanye influencer marketing. Sebuah brand skincare menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan produknya, namun hasil penjualan tidak sesuai ekspektasi. Jadi di sini evaluasi apa saja yang perlu dilakukan terhadap kampanye tersebut, apa indikator keberhasilan kampanye influencer marketing, dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Untuk pemilihan influencer ya, yang pertama itu kesesuaian audiensnya. Apakah followers influencer tersebut sesuai dengan target pasar brand kita? Yang bisa kita lihat melalui usia, jenis kelamin, minatnya, lokasi, dan juga gaya hidupnya. Selanjutnya, relevansi persona. Apakah influencer dikenal sebagai pengguna skincare atau memiliki kredibilitas di bidang kecantikan? Dan juga engagement rate, seberapa tinggi interaksi seperti like, comment, share pada postingan mereka dibandingkan jumlah followernya. Dan juga ada authenticity dan trust. Apakah audiens percaya pada rekomendasi influencer tersebut atau justru menganggapnya promosi semata? Untuk kualitas kontennya juga harus dilihat melalui pesan dan juga storytelling. Apakah pesan yang disampaikan itu jelas, menarik, dan sesuai dengan cerita brand? Visual dan tone. Apakah gaya konten seperti foto, video, atau captionnya konsisten dengan identitas brand dan menarik perhatian target pasar? Yang terakhir ada call to action yaitu CTA. Apakah influencer memberikan ajakan yang jelas untuk membeli ataupun mencoba produk kita? Untuk strategi kampanyenya, platform yang digunakan itu apakah platform Instagram seperti TikTok, juga YouTube, dan lain-lain sesuai dengan kebiasaan target audiens? Dan juga waktu peluncurannya, apakah kampanye dilakukan pada waktu yang strategis, misalnya menjelang event besar ataupun musim tertentu? Durasi kampanye juga harus diperhatikan, apakah waktu promosi cukup lama untuk membangun awareness dan juga konversi? Dan juga jumlah influencer, apakah jumlah dan jangkauan influencer cukup untuk menciptakan efek viral, word of mouth? Untuk kampanyenya bisa dilihat melalui aspek indikator keberhasilan dan juga penjelasan. Awareness bisa dilihat melalui reach, impression, dan juga view. Seberapa banyak sih orang yang melihat konten kampanyenya? Lalu juga engagement bisa dilihat dari likes, comment, share, save, dan juga engagement rate. Menunjukkan seberapa aktif audiens berinteraksi. Dan juga trafficnya kita lihat klik menuju website ataupun toko online untuk mengukur efektivitas dari CTA dari influencer tadi. Selanjutnya conversion yaitu jumlah pembelian, penggunaan kode promo atau ROI, indikator akhir dari keberhasilan penjualan. Selanjutnya brand sentiment, lihat dari analisis komentar dan juga mention, mengukur persepsi publik terhadap brand setelah kampanye. Selanjutnya yang terakhir follower growth, yaitu peningkatan followers di akun brand. Mengidentifikasikan peningkatan awareness dan minat jangka panjang. Cara mengoptimalkan kampanye influencer marketing, yang pertama, pilih influencer yang sesuai dengan target pasar, bukan dipilih hanya karena populernya saja. Gunakan micro influencer untuk engagement yang tinggi, bangun kerjasama jangka panjang yang autentik. Selanjutnya, gunakan strategi multi platform, jadi jangan gunakan satu platform saja, gunakanlah banyak platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Akhir, pantau hasil dengan tracking dan juga laporan pasca kampanye. Selanjutnya, yang keempat, studi kasus nih. Strategi konten untuk startup. Startup teknologi edukasi ingin meningkatkan awareness dan engagement di Instagram dan TikTok.
Caranya buatlah analisis strategi konten yang sesuai dengan karakteristik kedua platform tersebut. Jelaskan jenis konten, frekuensi posting, dan pendekatan storytelling yang efektif. Untuk platform yang digunakan, contohnya dari Instagram, karakteristiknya itu bisa melalui visual estetis, storytelling kuat, kombinasi foto, reels, dan juga carousel. Tujuannya itu untuk membangun image dan edukasi visual. Kalau untuk di TikTok, kita buat video pendek, cepat, interaktif, dan juga dinamis untuk meningkatkan reach, awareness, dan koneksi emosional dengan audiens muda. Untuk jenis konten yang disarankan pada Instagram, yang pertama carousel edukatif seperti itu belajar, insight teknologi, karir digital, atau fun facts tentang edukasi. Yang kedua ada Reels, cuplikan singkat dari konten edukatif, testimoni pengguna, atau behind the scene tim startup. Dan juga ada quotes dan mini infografis untuk membangun motivasi dan kredibilitas. Selanjutnya, user generate content. Repost dari pengguna yang menggunakan produk atau platform startup. Untuk konten pada TikTok, ada short tutorial atau studi hack sekitar 15 hingga 60 detik yang menunjukkan trik belajar efektif dengan teknologi startup. Selanjutnya, konten tren ditambah dengan edukasi ringan. Ikut tren lagu atau challenge yang ada untuk saat ini, tapi disisipkan pesan edukatif. Dan juga ketiga, ada Did You Know Series. Fakta menarik seputar dunia pendidikan dan teknologi untuk menarik perhatian para penonton. Terakhir, Behind the Brand atau storytelling personal. Cerita pendiri atau kisah pengguna yang terinspirasi. Untuk platform yang digunakan ada dua ya. Untuk frekuensi yang idealnya itu untuk Instagram sekitar 4-5 kali per minggu, seperti 2 reels, 2 carousel, dan 1 story per hari. Waktu postingnya juga harus diperhatikan, bisa kita posting di waktu 11.00 hingga 13.00 dan juga 19.00 dan 21.00. Untuk TikTok, frekuensinya itu sekitar 1-2 video per hari ataupun 6-10 video per minggu. Untuk jadwal postingnya itu kita taruh saja jam 12.00 hingga 14.00 dan 19.00 hingga 22.00. Konsistensi itu lebih penting daripada kualitas ekstrim. Gunakan jadwal tetap agar audiens menantikan konten-konten kita. Untuk pendekatan storytelling yang efektif, pertama, human-centered storytelling menceritakan kisah nyata pengguna yang terbantu oleh startup. Contohnya, siswa yang nilainya naik berkat platform tersebut. Dan juga ada naratif short form, gunakan struktur seperti masalah, solusi, dan juga hasil dalam video singkat. Yang selanjutnya, emotion plus value. Gabungkan humor, inspirasi, dan edukasi agar audiens merasa terhubung. Dan terakhir, authenticity, yaitu menampilkan sisi real dari tim startup, bukan sekedar promosi. Untuk optimalisasi, gunakan CTA atau call to action di akhir konten, seperti coba fitur kami, ataupun klik link di bio, atau komen pengalamanmu. Nah, itu contoh dari CTA ya. Selanjutnya ada analisis insight mingguan untuk menyesuaikan format konten terbaik. Terakhir, kolaborasi dengan influencer edukasi untuk memperluas jangkauan organik. Oke, segitu saja video dari saya. Untuk salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.